Brunch with Dave kali ini menyapa teman-teman sekalian dari Brow General Store yang ada di daerah Senopati. Yes, kalau Anda sering ngantri untuk mendapatkan a piece of bread-nya Brow di Bali, sekarang nggak perlu ngantri karena di Senopati kita nggak pakai ngantri. Ya, Rehanun? Iya, betul sekali. Dan tamu kita kali ini adalah Rehanun. Hai. Hai Kak Dave. Selamat datang kembali di Brunch with Dave. Thank you. Setelah Thank you. pertama kali waktu itu kan ngobrolnya di backstage waktu lagi Iya. pemotretan movie Issue. Betul sekali. Ya, sambil makan yuk. Ayo, yuk. Ini jam makan nih udah lewat tuh. Iya. Tuh, ini tata-tataannya ada truffle scramble egg dengan Englishman. Kamu mau yang mana? Enak banget. Terus Kita cobain punya- dikit-dikit satu-satu iya, ya. Ada oxtang pastrami sandwich, Wow. beef bacon and cheese croissant, terus ada blueberry scone, terus ada araguani hazelnut tart. Which one is it? Oh, ini, terus ini Basque cheesecake. Tuh, silahkan. Tuh, aroma. Ini kayaknya enak ya truffle-nya ya, wangi truffle-nya aroma ya. truffle-nya cium nyata ya. Hmm. Sunny side up. Kak Dave mau yang mana dulu nih? Aku cobain ini deh. Ini apa tadi ya? Pastrami something. Oh iya, tuh dia. Yummy. Oh, ada red bean-nya. Oh. Tuh, coba kita icip dulu. Enak sekali. Interesting. Dalamnya apa itu, Kak? Kayaknya beef sama arugula deh. Oh, arugula enak banget. Let me try this Tadi one ya. sambil nunggu acara ini dimulai, aku ngobrol sama Rehanun. Ternyata kita punya satu persamaan. Apa tuh? Sama-sama lagi menyenangi olahraga pilates. Betul sekali. Hmm. Ternyata sangat nagih dan sangat menyenangkan pilates itu. Sebelum ini kamu olahraganya apa? Aku dulu tuh banget nge-gym. Tapi karena jadinya bulky, stop. Stop, nggak olahraga apa-apa, hanya cardio, bin loop, muterin Bintaro loop itu 40 menit. Terus baru mulai pakai alat lagi, ya pilates. Apa yang menggerakkan kamu untuk nyoba pilates? Karena kan kerjanya di industri film yang bergerak. Gerakan aku tuh nggak luas. Karena terlalu kaku badannya. Jadi one of my friend itu recommend coba olahraganya pilates. And then coba sekali, wah enak banget ya. Karena badan kita tuh ternyata kayak Lego ya Kak. Jadi ketika diasah itu kayak krek gitu, semua core-nya tuh kepake, terutama perut, itu jadi yang bikin, dan hasilnya tuh mungkin belum sekarang berasanya. Mungkin beberapa tahun ke depan baru kelihatan hasilnya, cuman prosesnya itu sangat menyenangkan karena hening terus ngobrol gitu. Jadi itu sih proses itu yang konsentrasi sama Nafas. mengunci perut. Itu. Ya kalau hilang konsentrasi dikit gerakannya hancur. hancur. salah urat gitu jadinya. Kalau bengong dikit tiba-tiba apa nih gitu. Iya, dan akhirnya jadi tahu badan. Jadi tahu badan means yang berfungsi tuh ternyata tuh banyaknya tuh kanan ya. Atau banyaknya tuh kiri ya, atau ternyata tuh miring pinggulnya atau punggungnya tuh ternyata tuh ada yang gede sebelah itu, jadi kita tahu semuanya gitu di pilates itu. Oke. Boleh dibilang ini ya, keputusan kamu untuk melakukan pilates, untuk nyoba olahraga pilates didorong oleh profesionalitas kamu pada pilihan karir kamu sebagai seorang aktris. Betul sekali, betul, salah satunya itu. Pengen bahas ini dong, kamu tuh awal mula memantapkan pilihan hidup, acting is going to be my career. Itu agak lambat justru Kak. Gak disampul kan? Nggak, awalnya kan modeling. Modeling itu kan lebih ke tidak bergerak. Ini bukan gambar bergerak, karena foto. Yeah. Jadi ketika masuk ke film itu, mungkin di film ketiga aku kali ya, baru merasakan bahwa ini nikmatnya ya, gitu. Membedah suatu karakter, membedah skenario, membedah kerjasama, itu kan tentang kolaborasi. Itu yang sangat membuat aku di film ketiga bahwa this is jalan yang mau gue tuju, yang aku pengenin, dan
aku suka banget sama acting. Oke. Gitu. Jadi film pertama, film kedua Masih mencari. masih mencari. Iya. Melakukannya hanya untuk memenuhi kesempatan. Betul. Oke. Karena mau cari tahu dulu nih, ini konsep kerjanya kayak gimana sih gitu. Apa namanya sisi ketemu bahwa nyaman dan enaknya tuh masih nyari di 1-2, di ketiga baru. Oh iya, this is it. Oke. Film ketiga film apa tuh kalau boleh? Lovely Man. Lovely Man. Iya, pakai jilbab. Oke. Bapaknya Doni Damara yang main. Apa yang membuat film ketiga di peran kamu tersebut akhirnya kamu jatuh cinta? Ada yang istimewa dari pengalaman tersebut? Karena memang ceritanya itu agak tidak biasa dari film Lovely Man ini, dan bekerja sama dengan Mas Doni yang di situ ceritanya adalah seorang waria, bapaknya tapi seorang waria. Masa? Anaknya berjilbab ke Jakarta nyari bapaknya. Yang ternyata pas ditemuin adalah bapaknya waria. Itu tuh eksplorasi, eskalasi emosi dan segala macem. Itu kita 5 hari dapet. Itu yang bikin aku, wow, ini menyenangkan sekali ya prosesnya, menyenangkan sekali ya eksplorasi karakter seperti ini, berhadapan dengan seperti ini. Itu menemukan kenikmatan pada saat proses menjalaninya. Gitu. Peristiwa itu berapa tahun silam? 2011, which means 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Dari rentang perjalanan 13 tahun, kan Rai Hanun yang sekarang pasti udah berbeda dengan Rai Hanun yang kala itu. Apa yang berbeda menurut kamu dari diri kamu sebagai seorang aktris? Mungkin lebih bisa mengeksplorasi sebuah karakter ataupun perasaan-perasaan yang sebelumnya belum pernah dimiliki. Karena kan bagaimana juga memerankan sebuah karakter itu atau suatu tokoh karakter itu kan perjalanan emosinya menjadi berkembang. Gitu. Jadi eksplorasi rasa tahun demi tahun, semakin berumur juga proses pendewasaan itu tuh along the way tuh nyangkut di situ gitu. Jadi lebih bukan dibilang dewasa ya, cuman tentang rasa tuh lebih variatif, tentang senang, tentang luka, tentang bahagia, tentang sedih, semuanya tuh jadi banyak variasinya. Definisi aktor yang baik buat Rai Hanun? Aktor yang baik dalam hal pekerjaan mungkinnya adalah yang memang mendedikasikan seluruhnya itu untuk tokoh ataupun karakter ataupun pekerjaan yang jalan cerita yang sedang dijalankan gitu. Jadi memang udah fokusnya di situ. Fokusnya tidak ada fokus eksternal, tapi bagaimana memerankannya itu believable sebagai sebuah karakter. Dan jangan lupa untuk lepas dari situ, karena gimana pun juga kita harus pulang. Gitu. Itu ya, aku beberapa kali ngobrol dengan aktor, mereka selalu menekankan itu ya. Iya. Masuk ke dalam karakter, tapi jangan lupa untuk keluar juga. Tadi bahasa kamu jangan lupa untuk melepaskan diri dari peran itu. Terakhir waktu kita ngobrol sama Putri Marino juga bilangnya gitu ya. Chico Jericho juga bilangnya gitu. Karena bahaya ya kalau you are into the character sampai di rumah. Betul. You are no longer the character, you are Rai Hanun the mom, tapi masih kebawa gitu ya. Itu juga proses banget ya, proses sekali untuk bisa memahami bahwa kapan harus lepas, kapan harus masuk lagi. Itu mungkin butuh prosesnya di akunya pribadi itu mungkin di film ke-5 kali ya baru mengerti bahwa proses itu harus, karena bagaimanapun juga kalau di personalnya aku ini kan aku kan mom dari 3 anak, dari 3 anak laki-laki. Jadi ketika pulang kalau itu masih ke bawah, apalagi karakternya berat, kasihan anak-anaknya gitu. Itu yang jangan lupa untuk pulang gitu. Boleh diceritakan nggak untuk yang menyaksikan Brunch with Dave kali ini di kanal YouTube-nya Bazar? Gimana cara kamu melepaskan diri dari karakter peran yang sedang dijalani? Apakah do you have your own ritual? Atau apa? Sebenarnya ritual khususnya nggak ada, cuman ketika dari lokasi syuting pulang ke rumah di perjalanan itu adalah waktu dimana aku harus kembali menjadi Rai Hanun, menjadi Hanun pulang ke rumah
buat anak-anak dan buat diri sendiri supaya ya dimampukan untuk baik, untuk berbuat baik kepada orang lain dan untuk diri sendiri. Tapi waktunya itu adalah sesempit itu. Iya. Dari lokasi syuting, ya kalau lokasi syuting ke rumahnya cuma setengah jam kan sesempit itu. Coba kalau kurun waktunya dari lokasi ke rumah sejam, 1,5 jam itu kan lebih banyak untuk lepasin rilisnya. Cuman ya itu the only time yang aku punya untuk melepaskan itu di hari itu. Does it get better with time? Iya. Proses kamu melepaskan Oh diri iya, itu? iya banget. Karena ada satu momen di mana yang aku tuh ternyata sulit sekali untuk melepaskan itu sampai berbulan-bulan. Sampai akhirnya tuh ke orang sekitar jadi kurang enak nerimanya gitu kan. Padahal karakternya nggak jahat, cuma karakternya tuh jadi solitude gitu, jadi introvert banget di karakter itu. Tapi ke bawah itu. Oke. Nah, untuk anak-anak kan aku harus maintain itu supaya menjadi ibu yang berfunction juga buat mereka. Itu dia yang pas di momen itu harus cari cara nih gimana caranya supaya bisa lepas dari karakter. Rilisnya tuh harus cepat gitu. Mana lebih menantang buat kamu? Masuk ke dalam karakternya atau melepaskan diri dalam sebuah karakter? Dua-duanya sangat menarik karena prosesnya sangat berbeda. Ketika masuk itu tuh sesuatu yang tidak kita sadarkan. Oh ternyata sudah masuk ya. Ketika keluar kita tuh sadar harus keluar gitu. Jadi dua hal yang berbeda tapi juga dua hal yang sulit. Ketika masuk itu subconscious or unconscious. Ketika keluar conscious gitu. Oh, interesting. Nah sekarang we consciously aware kalau kita membombardir dia dengan pertanyaan, tidak memberikan kesempatan untuk mengunyah. Oke. Ayo makan dulu, icipin dulu. Aku suka banget ini deh, kamu mesti coba deh Kak. Oh iya, itu red bean. Red bean, Oke. pakai sunny side up-nya yang half cook gitu, enak. Ini beef bacon kok. So it's quite safe. Total sudah berapa film yang kamu bintangi? Waduh berapa ya? Good question. Mungkin 10 kali ya. Oke, Mungkin 10. 10. Good question, aku belum Iya kan? ngomongin. Oh iya benar. Tuh, kamu harus lebih sigap dari Wikipediamu sendiri. Iya harusnya ya. Mungkin 10, sekitar 10 hari. Oke, jujur-jujuran nih. Menurut kamu film mana yang memberikan sorotan paling penting dalam perjalanan karir kamu? 2019, Yaitu? Tui Fortiare. Oh iya? Iya. Itu juga tebakan manajer aku sama Sabrina tadi. Oh Aku iya? pikir layangan Tui putus. Fortiare. Before layangan putus justru. Iya, ternyata. Tui Fortiare. Sama Reza Rahadian Betul. katanya. Oke, what is it about that movie yang menurut kamu memberikan spotlight untuk kamu? Karena gini, aku tuh sepanjang karir aku sebelum Tui For, industri takut untuk approach karena dipikir aku terlalu idealis untuk komersil. Oh, Gitu. Karena film-filmnya terlalu festival dan segala Oke. macam, sehingga mereka tuh kayaknya kalau komersil Hanun nggak mau deh pas segala macam. Padahal mereka nggak approach gitu. oke. Itu persepsi, Persepsi. aja. Sehingga ketika Tui Fortiare itu sebagai sebuah novel aja meledak, novel by Ika Natasa gitu kan yang nulis. As a novel aja dia tuh meledak, mau difilmkan oleh MD Pictures. Ketika mau main di MD Pictures, karena aku temenan sama Reza udah lama, Reza coba approach, coba ini Raihanun gitu. Nah di situ saking persepsi itu kuat, sehingga coba yang lain deh, yang lebih punya nama, casting. Akhirnya tetap yang dapat aku, disitulah orang baru melihat bahwa maksudnya sebagai pelakon untuk bisa memerankan sesuatu yang idealis ataupun komersil tuh bisa gitu, nggak dipatokin akan sesuatu hal gitu. Itu yang bisa membuat jadi aku dipercaya untuk bisa masuk ke industri komersil. Tapi dengan bobot yang tetap, cerita yang baik dan bagus. Gitu. Oke. Menurut kamu penting apa enggak sih bagi seorang aktor gitu ya untuk
untuk bisa kayak kamu kan berarti sekarang udah agile tuh ya, yang film komersil sama film festival lah yang berat gitu. Penting nggak sih bagi aktor untuk bisa berpijak di dua dunia itu? Actually nggak penting sih Kak. Oh. Karena kalau mau dibilang penting untuk wawasan ilmu aja. Oke, makes Penting sense. gitu. Jadi sehingga tahu koridornya di mana gitu. Kalau misalkan mau mencarinya popularity atau bukan, ya nggak penting gitu. Oke. Karena popularity ya beda arah lagi gitu. Kita beda topik yang berbeda lagi. Cuma kalau misalkan untuk nambah wawasan dan ilmu terhadap rasa aja gitu. Karena kan yang semua dimainkan adalah rasa kan. Itu penting. Gitu. Karena kan in real life aja kita nggak harus selalu idealis dalam memecahkan suatu masalah. Perlu punya logic yang komersil juga gitu. Iya. In real life aja seperti itu. Okay. Apa karena kamu udah menyentuh itu, apa tuh contoh dari kehidupan kamu pribadi yang idealisme kamu tadinya kamu pegang teguh gitu, ternyata nggak bisa begitu selalu ya, gue juga harus belajar berpikir komersil. Ketika mendidik anak mungkin ya. Wow. Ketika mendidik anak itu adalah ranah yang sebelumnya tuh sangat idealis untuk aku membesarkan 3 anak laki-laki pula gitu kan. Tapi ternyata tuh semakin kesini semakin berhubungan dengan orang banyak, semakin berkomunikasi dengan orang banyak, wawasan itu menjadi komersil gitu untuk mendidik anak seperti apa. Nah disitulah akhirnya membuat bahwa kehidupan itu ya memang harus dijalankan dua-duanya untuk sebagai wawasan. Dalam hal apapun tuh kepake ternyata. Oh iya, I agree. Nggak bermaksud mengecilkan perjalanan, karena cerita perjalanan hidup tiap orang kan beda-beda ya. Betul. Saya juga bukan orang tua, tapi aku suka diskusi sama teman-teman aku gitu ya, kalau ngelihat new parents gitu kan, biasanya yang baru punya anak tuh langsung masih ideal tuh. Iya, betul. Harus by the book, ingin yang Iya. terbaik, harus begini, harus begitu. Buat yang udah punya anak 16, 18, 20 tuh cuman ya lu baru soalnya ya. Nanti kalau udah 5-4 tahun pasti beda. Iya beda. Tapi ngurus teenager tuh lebih sulit loh Kak. Lucu soalnya umurnya kan, kita pernah di situ gitu. Coba dong dibagi kalau gitu, apa nih suka dukanya mengurus teenager? Berarti anakmu 3? Anak 3. The eldest 16? 12, 12? 10. Wow. Udah gede semuanya. Yang pertama ini anaknya tuh idealis. Oke. Idealis sekali dalam hal percintaan, dalam hal macam-macam. Tapi ketika punya pacar, kembali lagi jadi anak ibu. Masa? Iya, ceritanya sama ibunya, terus gitu dikenalin dinner bareng gitu, dibawa sekali, dirangkul sekali pacarnya gitu. Dan untungnya dia terbuka sekali sama orang tuanya, jadi ya itu perks of being a mother gitu. Jadi emang sangat menyenangkan banget punya anak teenager yang mau terbuka sama ibunya. Bicara mengenai membesarkan anak, things you wish you know sooner, ada nggak? Membesarkan anak, karena mungkin kita tuh pernah berada di umur mereka kali ya. Jadi ya kita waktu di umur mereka justru semakin dilarang kan semakin Pengen tahu kenapa sih dilarang? Iya, ternyata tuh cara itu kita mengulang pattern itu gitu. Jadi mungkin hal yang bisa aku tangkap adalah jangan mengulang pattern yang lu sendiri aja sebagai orang tua tuh pada saat muda nggak suka digituin gitu. Aduh, berat ya? Berat banget nih jadinya. Enggak, tapi make sense. Iya. Make sense banget. Betul. Jangan mengulang pattern yang sama. Waktu lu anak-anak aja lu nggak pengen digituin. Kenapa sekarang lu jadi orang tua lu melakukan itu pada anak-anak lo? Exactly. Tapi tetap diarahkan gitu. Itu sih. Oke. Beratan ya? Enggak. Kita suka yang berat-berat, ringan, lucu, nampar gitu. Kita suka banget ya. Dan pengalaman hidup kamu kan juga tidak sedikit berbeda dibandingkan perempuan lain. Kamu sebagai orang tua tunggal gitu, pengen tahu buat kamu tantangan terberat menjadi orang tua tunggal di 3 cowok, anak-anak modern, dunia digitalisasi yang semua serba cepat. Betul sekali. Paling itu
standar ya, bagaimana mereka ini tuh hanya perlu diajak ngobrol sebenarnya. Simple, ngobrol aja gitu. Untuk ditanya sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua tuh kayak how's your day gitu. Itu mereka udah happy banget untuk ditanya seperti itu. Jadi memang komunikasi sesimpel mungkin karena sekarang era digitalisasi juga udah maju banget. Justru semakin maju semakin simple gitu kan. Kalimat-kalimat yang dilontarkan juga untuk ngobrol juga semakin simple, jadinya itu yang works gitu di hubungan saya dan anak-anak gitu. We like that. Semakin maju, justru komunikasinya semakin sederhana. Semakin sederhana. Apakah itu juga diterapkan dalam kehidupan kamu sebagai keluarga gitu, bahwa you keep things as simple as possible? Iya, tapi masih belajar ya, masih Iya. dalam proses pembelajaran, cuman arahnya ke sana. Gitu, arahnya ya minta sama Tuhan untuk dimampukan ke arah sana gitu. Bahwa dibikin simple aja semuanya, karena overthinking sesuatu juga nggak baik, karena pernah ada di masa itu. Jadi tapi ya emang harus Really? Iya dong. Pastinya pernah. Abis kamu kayaknya kan you're this calm, cool, collected woman gitu ya. Karena kan OVT, overthinking tuh kayaknya tuh kanan sama kiri anak sekarang banget gitu. Iya, Kalau kamu iya. kan kayaknya very calm and collected. Pernah ada di masa itu? Pernah pastinya, Kak. Pernah pastinya, dan untung bounce back-nya cepet gitu. Tapi kayaknya perlu ya untuk merasakan atau pernah ada di sana. Kalau boleh tahu, apa waktu itu yang titik terberat proses overthinking dalam kehidupan Rehanun? Lowest moment ya. Ada momen di mana yang aku tuh dinilai sama orang lain tuh seburuk itu. Gitu. Oh, masa? Iya, pernah. Dinilai sama orang-orang banyak itu seburuk itu, wah udah nggak ada harganya deh pada saat itu. Gitu. Masa? Iya, pernah ada momen itu sampai mau ngomong bahwa saya nggak kayak gitu, gitu. Atau yang terjadi tidak seperti itu kan juga nggak mungkin gitu. Jadi ya itu mungkin lowest moment aku di situ, tapi kembali lagi ke terhadap Tuhan gitu. Memang yang ngebantu. Pemicunya itu adalah? 2023 lah waktu itu. Oh, oke. Some issues in Some your issues, personal life. yeah. Oke. Untuk perempuan yang juga pernah mengalami hal itu, apa kalimat penguatan yang bisa kamu kasih berangkat dari pengalaman kamu to bounce back? Bahwa ternyata sesuatu hal yang diduga di pikiran kita itu buruk tuh nggak selalu manifesting, Kak. Oh, good. Manifesting. Jadi ya memang kalau mikirnya sosis ini enak banget, ya akan enak rasanya. Jadi emang manifesting semuanya. Kalau misalkan aku overthinking terus, ya kejadiannya akan stuck di situ terus, dan aku nggak mau. Gitu. Keputusan ada di tangan siapa tuh? Iya tuh. Iya. Oke. Karena nggak ada yang bisa nolong diri sendiri kecuali diri sendiri. Oke, tidak ada yang bisa menolong diri sendiri kecuali diri sendiri. Tapi bicara mengenai karir kamu di dunia film, Iya. ada nggak orang yang menurut kamu, kalau nggak karena pertolongan dia atau nih orang yang memberikan kesempatan kepada gue, nggak akan nyemplung gue di dunia entertainment? Ada banget. Siapa? Mbak Mira Lesmana. Masa? Iya. Jadi Mbak Mira Lesmana itu waktu lucu scouting pemain itu di Citos. Oh iya? Iya, jadi salah satu mall di Jakarta. Jadi naruh casting director untuk screening anak-anak ABG yang lewat. Iya. Nah, ketika waktu itu aku mau ke toilet dipanggil. Aku ingat banget sama Bunda Nandagiri dan Mas Bengki. Sini deh kamu, kata gitu. Kamu namanya siapa? Segala macam ya, kasih tahu umurnya berapa segala macam. Mau coba ikutan casting nggak sama Miles Production gitu. Waktu itu untuk 3 hari untuk selamanya. Oke. Terus segitu itu belum ke film sama sekali tuh, Kak. Belum, terus akhirnya ya udah Virgin. Masuk ke sana, casting, langsung dicemplungin sama Nicholas Saputra. Wow. Itu Rangga lagi gede-gedenya banget sampai gagap.
adegannya juga wah seperti yang kita udah lihat di filmnya gitu, ya itu dorongan dari Mbak Mira Lesmana bahwa aku berkecimpung bisa di dunia film. Oke. Dan yang merekomendasikan aku untuk di film pertama aku itu adalah karena Mbak Mira. Wow, Mbak Mira can spot a talent miles away. Bisa banget Mbak Mira, hebat banget. Kalau itu kan pengen tahu mengenai paying forward. Kamu merasa bahwa kalau nggak karena Mbak Mira, gue nggak akan nih menemukan passion gue di dunia entertainment ini, di dunia acting. Kalau kamu bisa memberikan kesempatan yang sama kepada manusia lain, would you? Of course. Oke. Of course. Pastinya. Pernahkah kamu mendapatkan dan menjalani keinginan tersebut? Belum. Belum. Tapi kalau memang kesempatannya ada, mungkin bukan di acting gitu ya, tapi di ranah ini gitu yang berangkatnya dari misalkan dari mana dulu gitu, dari divisi apa dulu, tapi untuk berangkatnya ke sana tujuannya kenapa enggak? Oke. Sekarang kan semua orang berlomba-lomba ingin terkenal. Itu kayaknya tujuan hidup dari anak generasi digital ini. Untuk berangkat dari orang yang sudah menjalani apa yang diinginkan banyak orang. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda di luar sana yang sibuk mengejar popularitas? Mungkin bukan popularity-nya kali ya yang dicari, tapi bagaimana bisa untuk berkembang dari sesuatu yang kita fokuskan. Misalkan memang dari fisiknya yang cantik, fokusnya di situ gitu. Jadi memang selalu harus satu gitu fokusnya. Dari sana ya popularity itu adalah bonus jadinya gitu. Jadi tapi harus tetap berkembang dari apa, percaya diri bahwa apa yang kita miliki adalah sesuatu yang spesial, setiap orang pasti punya gitu, dan itu dikembangkan dengan hal yang baik, dengan tujuan dan niat yang baik, tapi popularity itu adalah bonus gitu. Popularitas adalah bonus. Bonus dari apa? Tanda tanya, isi sendiri. Cuman lu yang tahu jawabannya. Ya kan? Oke, are we ready for dessert? Yeah, sure. Ya, kita cobain ya. Which one? Mau I think coba I yang wanna mana? try Ini. that one. Nih. It's chocolate, no? Heeh. It's chocolate. Tuh. Oke. Berarti aku termasuk orang yang tadi kan membahas festival terus komersil. Aku tuh lebih generik daripada komersil berarti ya. Karena aku tuh selama ini menduga-duga tadi berdebat sama Sabrina Mambawati. Enggak deh, kayaknya momen make it or break it-nya Raihanun adalah layangan putus deh gitu ya. Aku berarti tuh rakyat banget ya. Karena aku tuh merasa kayaknya tuh bintang kamu tuh paling bersinar gara-gara film itu. Salah apa enggak? Anggapan aku. Tapi kalau misalkan ditanya momen pertamanya, itu memang Twifor. Oh ya. Yang layangan putus lanjutannya justru. Lanjutan dari yang sudah terjadi dari Twifor Tiare. Tapi udah cukup lama itu, rentang waktunya Twifor Tiare itu 2019, layangan putus itu 2023. Jadi ada waktu sekitar 4 tahun untuk jenjang ke sananya gitu. Oke. Tapi impact dari film Layangan Putus apa yang kamu rasa? Itu sih gini, Twifor Tiare itu orang semua suka dengan karakternya, dengan craftsmanship filmnya dan segala macamnya. Kalau Layangan Putus karena itu adalah lanjutan dari series yang sebelumnya diperankan oleh orang lain dengan aktor lain, aku tuh hanya melanjutkan cerita dari aktor lain. Itu yang menjadi pro dan kontra untuk orang-orang yang nonton, sehingga jadi banyak penilaian gitu untuk orang, bebas berasumsi, bebas beropini gitu. Tapi memang sangat dibincangkan gitu. Oke. Berarti kan sebetulnya ada beban yang beda tuh ya ketika kamu memutuskan untuk mengambil project itu. Betul. Apa yang mendorong kamu? Oke, I wanna do it despite all the burden. Karena Layangan Putus secara cerita itu sangat menarik, memang sangat menarik, dan karakter yang ditawarkan ke aku yang which is Kinan itu strong banget as a perempuan. Sebagai perempuan tuh kayaknya untuk menyuarakan hati perempuan yang punya suami red flag, kayak gue suka nih sama karakter Kinan, cara dia menyampaikannya. Jadi karakternya itu tuh sangat kuat banget, Kak.
nggak bisa ada yang nolak sih menurut aku. Iya. Kalau ditawarkan It's too good to Itu- pass ya. Betul. Iya. Karakter Kinan tuh sangat tidak bisa ditolak. Hmm. Gitu. Oke, berangkat dari pelajaran kamu memerankan Kinan, in your own words tadi, perempuan yang punya suami red flag. Ceritanya kan di situ kan ceritanya si Ceritanya Reza, begitu kan, Mas Kinan Aris. kan. Apa word of advice yang bisa kamu kasih ke perempuan yang mungkin juga terjebak di kehidupan yang sama kayak Kinan? Punya suami red flag. Kalau di Layang Putus itu kan si Kinan tuh memang akhirnya menjadi perempuan yang berintegritas dan punya value aja, dan itu yang dia keluarin dari situ. Jadi mau gimana pun juga bahwa ya kalau ada hubungan toksik dengan pasangan dan segala macam ya harus berangkat dari diri sendiri juga gitu. Bukan semuanya tuh tidak melalui pasangan. Itulah yang si Kinan mencoba sampaikan di situ. Itu makanya buat aku sih salah satu karakter yang pernah aku mainkan yang sangat strong gitu dari segi pola pikirnya. Oke, integritas dan value diri. Iya. Women need to go back to that every Iya. time they face a big Betul, problem in life betul, gitu ya. Betul. Betul. Yes. Aku sambil nyomot-nyomot Iya ya dong, ini iya enak dong. banget. Dan benar coklatnya. kata kamu ini enak. Enak banget kan scone-nya kan? Dan saat ini kamu juga baru sedang punya mini series Iya. baru. Betul, serius. Aku baru Google tadi di situ, peran kamu di situ sebagai wanita bijaksana kalau kata hasil Google aku. Hah? Bener nggak? Wanita dewasa yang sangat bijaksana katanya Iya. begitu. Tulis seorang wartawan. Waduh. Perempuan ini nama karakternya Laras. Laras. Namanya Laras. True bahwa dia adalah perempuan yang bijaksana? Sebenarnya dia perempuan pada umumnya, Kak. Oh ya. Perempuan yang dengan problematikanya yang dia dapatkan itu ternyata tuh perempuan memang insecure-nya tinggi sekali. Tapi cara dia cover up itu semua itu yang mungkin terlihatnya menjadi perempuan yang bijaksana. Gitu. Tapi emang insecurity itu ada pasti tahap itu, momen itu di setiap hidup manusia, terutama perempuan ketika. Jadi kan di situ kan ceritanya si Raka, Laras dan Raka suami istri. Raka itu diperankan Rio Dewanto. Mereka udah menikah selama 12 tahun. Terus Rakanya nih tiba-tiba melejit karirnya menjadi seorang politikus. Larasnya insecure. Wah, suami gue nih kalau misalkan keluar dikelilingin cewek segala macam, gue masih oke nggak ya sebagai perempuan, sebagai istri tuh karena udah 12 tahun Kak nikahnya gitu. Jadi di situ tapi dia bungkus itu semua tuh dengan bijaksana. Oh, Gitu. jadi bijaksana itu hanya sebagai kemasan. Berkedok ya. Kita harus agak sedikit hati-hati ya, berarti melihat perempuan-perempuan bijaksana jangan-jangan itu hanya sebagai kedok. Kedok tetap ya. Kalau bicara mengenai insecurities, bener loh. Iya kan? Ini setengah kamu. Iya, Bener ini enak. enak kan? Do Pakai krim ya? Do you have a insecurities of your own? Pada masa sekarang sih mungkin akan terus ada kali ya Kak. Akan ada cuman mungkin porsinya aja gitu yang semakin berumur semakin berkurang, semakin tahu cara handle-nya gimana gitu. Tapi momen insecurity itu pasti selalu ada dalam cerita, dalam menjalankan hidup. Aduh, Ya, kita makan scone dulu nih ya. Dia suka gini ya. Ternyata Raihanun tuh gini ya. Dia tuh kayak layangan. Kalau udah terlalu jauh Iya. dia sadar kontrolnya kuat banget perempuan ini. I hate you. Dia kalau udah sadar terlalu jauh dia selalu menarik diri. Oke. Ya. Kenapa sih? Jangan berat-berat soalnya dong. Kan kita lagi brunch, jadi santai lucu-lucu. Tapi bicara mengenai insecurities ya, I have talked to many beautiful women yang aku pikir dari kacamata kita sebagai orang luar, kayaknya mah perempuan-perempuan secakep mereka nggak punya insecurities. Tapi rata-rata mau secakep apapun mengaku tetap punya insecurity. Betul. Ya? Karena sebenarnya insecurity itu tidak hanya melulu soal fisik gitu kan. Tapi kepiawaian kita misalkan terhadap pasangan. Udah cukup belum sih perhatiannya nih? Itu kan bukan soal fisik tuh. Itu kan juga insecure yang caught off guard gitu. Jadi emang nggak secara tiba-tiba tuh datang aja gitu. Perhatiannya apakah cukup, apakah caranya seperti ini cukup, apakah benar, apakah salah. Itu semua insecurity itu kan bergumul di sana sampai akhirnya menemukan titik di mana ya just lakuin apa yang menurut
diri kita bener aja deh gitu. Bounce back dan pecahnya tuh di situ gitu. Kalau dari aku. Iya. Kalau kamu sendiri kan bicara mengenai perempuan ya, perempuan kan juga dikenal bahwa perempuan selalu membutuhkan support system dalam Betul. hidup gitu. Betul. Kamu nih, tadi kan we have established bahwa kamu tuh punya 3 orang putra. Siapa yang jadi support system kamu? Who do you consider to be your biggest support system? Di antara 3 ini, semuanya punya peran masing-masing nggak? Masa? Betul. Let's talk Karena about that. yang paling besar ini kan umurnya udah 16 tahun. Bisa diajak ngobrol. Dan untuk urusan fashion dia lebih matanya lebih muda lah, lebih Gen Z dan segala macam. Jadi untuk urusan fashion, untuk urusan ngobrol, deep talk pun bisa. Kalau mau nyari yang fun-funnya untuk dari support system, kayaknya lagi pengen yang ringan aja deh, yang nomor 2. Ulang tahunnya sama aku soalnya. Masa? Iya, jadi pas aku lagi ulang tahun aku ngelahirin. Nah itu kalau mau nyari kayaknya hidup tuh nggak ada berat-beratnya kalau sama dia gitu. Jadi emang kayak mau ringan aja. Support systemnya tuh dapat dari anak nomor 2. Nomor 3 tuh kayak lagi pengen sayang banget deh sama orang deh. Yang nomor 3 karena manja banget. Gitu. Jadi 3-3-nya tuh punya peranan sendiri. Jadi kalau lagi mau serius sama yang pertama, mau fun sama yang kedua, lagi pengen lovey-dovey sama yang terakhir. Komplit banget. Alhamdulillah. Paling lama meninggalkan mereka berapa hari? Terpanjang, terlama? Syuting sih palingan, karena syuting paling 20 hari. Karena kan syutingnya di luar kota kan, syuting di Jogja lagi. Sering banget syuting di Jogja. Paling itu, tapi komunikasi selalu setiap hari video call atau hanya say hi by WhatsApp kalau lagi pack banget syutingnya. Cuman pasti harus ada komunikasi setiap harinya. Gitu. Kan boleh dibilang bahwa anak-anakmu nih udah jadi bentar, apalagi yang si sulung ya, Iya. bentar lagi udah menjadi manusia dewasa gitu. Iya. Apa yang paling kamu rindukan dari masa kecil mereka? Keluguan mereka kali ya. Kalau sekarang kan udah kayak disuruh disuruh makan ini udah bisa milih. Dulu disuruh makan ini ayo segala macam. Cuman alhamdulillah tuh funnya tuh tetap dapat dari mereka semua. Kayak yang kemarin yang sulung tuh sakit, tetap manjanya sama ibunya, disuapin makannya. Padahal udah 16 tahun dan cowok, tapi tetap manja sama ibunya. Jadi kerinduannya itu tuh lebih kepada keluguannya mereka, tapi berkembangnya mereka untuk menangani keluguannya itu juga lucu untuk dihadapi gitu. Sebagai parent, sebagai ibu tuh juga lucu banget deh nih gitu. Lugu tapi masih dalam versinya berbeda gitu. Apakah mereka suka memberikan tanggapan mereka terhadap film-film yang kamu mainkan juga? Mereka nggak pernah mau nonton. Masa? Nggak mau nonton mereka. Aku nggak mau lihat ibu, takut, nggak mau, malu, tapi gitu. Yang nomor 2, nomor 3 kan emang belum biasa nonton film ibunya gitu kan. Belum waktunya juga belum mungkin waktunya, ya jenis film-film betul. ibunya. Iya. Kalau yang pertama tuh temen aku habis cowok kan, jadi cuek kalau ngomong. Temen aku habis nonton film ibu gitu kalau ngomong gitu. Ya kamu nonton kan? Enggak, males. Gitu. Dia tuh kayak tanggapannya tuh cuek tapi tuh merhatiin sebenarnya karir ibunya tuh dia perhatiin gitu. Gitu kayak kalau anak zaman sekarang kan kalau dia tahu dia interest atau enggak kan berdasarkan dia itu sosial media. Dia nge-likes nggak sih postingan gue? Kalau yang karir-karirannya dia like. Kalau hidup personal ibunya dia nggak like. Dia nggak kasih heart gitu. Jadi emang dia berarti dia interested. Berarti dia ngikutin karir ibunya nih gitu. Tuh, love language anak zaman sekarang itu ibu-ibu. Oktober ini kamu ada satu film baru yang akan premier tadi kita sempat ngobrol. Ada satu film dengan IDN judulnya Perempuan Pembawa Sial. Dan juga Aduh judulnya. Tadinya Ratu Sihir judulnya. Aduh. Tetap ya. Akhirnya diganti jadi Perempuan Pembawa Sial, terus tapi juga lagi proses reading dan persiapan syuting buat di Jogja lagi. Itu horor atau yang mana? Yang Perempuan Pembawa Sial ini? Yes, drama horor sih. Kok kasihan banget tuh perempuan dicap sebagai perempuan pembawa sial. Tapi seru ceritanya kan. Masa? Boleh dibocorin sedikit mengenai apa? Mengenai tentang bahu lawean. Jadi di Jawa apa itu? Jadi tentang ada adik kakak, adiknya tuh dendam sama kakaknya. Dikasih semacam apa ya istilahnya ya? Santet ya. Gitu. Hidup kakaknya tuh jadi sial terus gitu. Kenapanya? Ya itu diceritakan. Oke, kamu berperan sebagai? Si pembawa sial. Tapi bingung
bingung gitu, kenapa ya nih, kok si perempuan ini kok jadi pembawa sial? Oh ternyata tuh karena itu, karena apa, karena ini itu. Oke. Untuk menutup sesi Brunch with Eve bersama Rayhanun, apalagi peran yang kamu impi-impikan? Let's manifest that di penghujung tahun 2023 ini. Aku tuh pengen banget, kalau peran pasti masih banyak banget yang ingin dieksplor. Tapi kalau genre, aku tuh punya 2 Kak, yang aku pengen. Yaitu? Action, komedi. Oh iya? Iya. Menurut bayangan kamu mana lebih susah? Komedi. Action atau komedi? Komedi ya? Komedi susah banget. Iya. Komedi, wow itu udah peak dari genre. Karena drama aktor komedi udah pasti bisa main drama. Iya. Aktor drama belum tentu bisa main komedi. Oh iya. Gitu. Oke. Itu challengingnya pasti challenge-nya luar biasa di situ. Tuh ya, jadi kalau nanti suatu hari kita lihat Rayhanun main film komedi, kita boleh berdiri tepuk tangan standing ovation. Akhirnya girl, you got what you want. Thank you Kak Dev. Gitu ya. Aku langsung teman Kak Dev ya. Kak Dev, Kejadian. Kak Dev, gitu. Mainnya sama kamu Kak Dev. Penonton pembawa sial kalau. Jangan dong. Thank you so much. Thank you Kak. Sudah mau membagi lebih dari sekedar cerita. Thank you banget. Jangan kapok kalau dicolek Harper's Bazaar. Enggak dong, nggak akan pernah kapok dong. Untuk Braut, terima kasih banyak untuk hidangan menyenangkan yang sudah disuguhkan bersama kita kali ini. Kalau teman-teman ingin mencicipi menu-menu yang sudah kita santap kali ini, kita tunggu kehadiran di Braut Senopati. Thank you for watching. Bye everyone. Bye.